Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dalam Nama Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 23b dan 27. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika merenungkan perikop Injil hari kedua novena dan merupakan kelanjutan Injil yang diwartakan oleh liturgi Gereja Katolik kemarin, saya tertarik untuk mengatakan kepadamu sebuah rumusan doa Trinitaris yang sangat dianjurkan oleh liturgi Gereja Kudus. Doa Trinitaris berarti doa yang merupakan pernyataan iman kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Doa sebaiknya ditujukan kepada Allah Bapa dan dihaturkan sebagai pujian, ucapan syukur, dan permohonan dalam nama Tuhan Yesus dalam persatuan dengan Roh Kudus. Itulah yang kutangkap dari perikop yang tadi sudah kita bacakan. Mari kita baca sekali lagi. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Saudara-saudari terkasih, doa yang kita panjatkan kepada Bapa jika dimohonkan dalam nama Yesus akan diberikan kepada kita. Alasannya, karena kita mengasihi Yesus, Anak Tunggal Allah,
yang dikatakan suara dari langit, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Lukas bab 9 ayat 35. Dan kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Iman inilah yang menggedor pintu kemurahan hati Allah dan membuat Allah jatuh cinta kepada kita. Karena kita mengandalkan Yesus, mendengarkan Dia, dan percaya kepada kasih-Nya kepada kita. Allah mengasihi kita dan menganugerahkan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangankan doa kita yang terkabul, tetapi lebih daripada itu, Allah menjanjikan hidup yang kekal kepada siapa saja yang percaya kepada anaknya yang tunggal dan mengasihi Dia, sebab kita mendengarkan firman Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Yesus, kita memanjatkan doa-doa pujian, ucapan syukur dan permohonan kita agar Allah berkenan kepada kita, sebagaimana Ia berkenan kepada Yesus anaknya. Pastikan bahwa nama Yesus adalah jaminan untuk terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Dasar dari semuanya itu hanya dua ini: mengasihi Yesus dan percaya kepada Yesus. Itulah yang disebut iman. Kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung, "Pindahlah ke laut." Hal itu akan terjadi. Iman seperti apa? Percaya kepada Yesus yang kita kasihi. Sebab Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan ketika masih dalam keadaan berdosa. Bukankah Dia itu Yesus yang memakukan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Bukankah Dia itu Yesus yang berjanji untuk mengutus Roh kebenaran yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan menyatakan hal-hal yang belum dinyatakan dan akan diajarkan oleh Roh Kudus-Nya. Doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus kita tujukan kepada Bapa dan kita mohon dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menjadi doa penuh iman karena kasih kepada Yesus pasti dikabulkan oleh Bapa di surga. Saudara-saudari terkasih, hari kedua doa mohon datangnya Roh Kudus pada hari ini bukan sekedar sebuah kewajiban untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Gereja Kudus, melainkan harus memiliki dasar yang benar sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Doa kita panjatkan dan mohon kepada Allah Bapa agar Ia memberikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus yang kita kasihi dan kepadanya kita percaya dan meletakkan harapan dan masa depan kita. Sebab Ia menjanjikan hidup yang kekal kepada kita. Kita mohon Roh Kudus serta merindukan bahwa Roh Allah itu akan merasuki hidup kita. Kita mohon Ia hadir dan bersemayam dalam hati kita, dalam jiwa kita, dan dalam seluruh hidup kita, agar kita memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Filipi
bab 2 ayat 5. Muara dari semuanya itu adalah supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi bab 2 ayat 10 dan 11. Marilah mengasihi Yesus dan percaya akan janjinya dan berseru, "Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan semuanya akan menjadi baru." Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mengasihi Yesus dan percaya serta mengandalkan kasih-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau mengasihi Yesus dan mengutus Dia untuk mengasihi kami. Tambahkanlah kasih kami kepadanya dan berilah kami iman yang tanpa keraguan mengakui Yesuslah Putramu dan Tuhan kami. Sebab Engkau menjanjikan hidup yang kekal kepada kami yang percaya dan mengandalkan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.